Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Buya Arazi memberikan tanggapan tentang nasab Habib ya teman-teman. Dan Buya Arazi juga mengingatkan pada para habaib yang mana ada oknum jangan membanggakan nasab. Oke, kita lihat ke videonya dulu. As-Sayyid Ali Ar-Ridha dari ayahnya Musa Al-Qazim, dari Ja'far Shadiq sampai kepada Rasulullah SAW. Jalur ini juga jalur yang dipakai merupakan nasab sebagian Wali Songo. Jadi Wali Songo ada yang melalui Musa Al-Qazim ya. Kalau yang lain mungkin jalur yang lain ya. Nah, maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab, saran kami Al-Fakir, kalau pantas didengar, Wali Songo dan zuriatnya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Rabithah Alawiyah pun juga zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat Nabi ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apa akhlak Nabi? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini. Janganlah saling iri dengki. Janganlah tabaghadu, saling menyulut kemarahan atau memancing marah atau jadi provokator orang marah. Sekarang bikin marah orang gampang Pak Kiai. Kalau dulu orangnya didatangi. Kalau sekarang cukup buat channel di YouTube. Ngomong di YouTube. Nah, la tabaghadu. Jangan menyulut kemarahan orang. Wala tadabaru. Ini wala tadabaru, jangan saling membuang muka. Apa kata Sidi Ahmad Rifai, zuriat Nabi SAW? Nama beliau juga nggak tertulis di Rabithah Alawiyah. Dan zuriatnya banyak. Saya ketemu di Banjar, ketemu di Bandung, dan mereka nggak marah namanya nggak ditulis di Rabithah Alawiyah. Wajar kan, bukan Alawi, ya. Apa kata beliau? Wali Kutub di zamannya, la tahasadu, jangan saling iri dengki. Kenapa kata beliau? Al-hasadu, sifat hasad itu sifatnya iblis. Minasyaitan. Iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Maka orang yang iri dengki, apakah urusan jabatan, popularitas, termasuk nasab, ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblis ya. Orang yang hasad bukan iblis, bukan setan, tapi dia kerasukan sifat iblis. Saya berbaik sangka orang yang berdarah-darah baginda di tubuhnya, insya Allah tidak beriri dengki. Amin. Ya, tunjukkan kepada kami akhlak ini. Saya kalau pernah berbicara masalah nasab, jika ada yang tersinggung, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Kita udah gak mau lagi bicara itu. Kita sekarang bicara nasab, itu akhlaknya. Lalu kata beliau, wala tabaghadu, jangan saling menyulut kemarahan. Kenapa? Yang suka marah-marah itu as-sibaiyah minal hayawan. Itu yang buas dari kalangan hewan. Maka orang yang suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, ya, kalau kita begitu, mungkin kita bukan hewan buas, tapi kita kerasukan sifat hewan buas. Maka jika di rumah marah-marah, segera kita minta maaf. Ya, ini tadi berangkat ke sini ada yang marah-marah nggak? Kalau ya nanti pulang minta maaf. Ya, gengsi minta maaf. Nah, itu juga bagian daripada
mengusir sifat-sifat iblis di badan. Iblis tuh gengsi. Gengsi loh, aku pertama dicipta, lebih dulu dicipta dari Adam, kenapa aku yang sujud kepada Adam? Kenapa aku merendah kepada Adam? Udah meninggal Nabi Adam, udah meninggal para nabi, ketemu Nabi Musa. Iblis ternyata kepikiran mau tobat tuh. Iblisnya mau tobat. Hah? Ada yang nggak mau tobat di sini? Ada yang nggak sadar dia salah? Berarti dia lebih dahsyat daripada Apa kata iblis? Ini hadis sahih di Sahih Bukhari. Musa, aku mau tobat. Nah, kira-kira gitu. Aku mau tobat, gimana caranya? Oh, kata Musa, gampang. Sini aku ajarin. Nih, aku bawa ke satu tempat. Dibawalah oleh Nabi Musa ke satu tempat. Ternyata ada satu gudukan tanah panjang. Kata Sayyidina Musa, no, yang gudukan panjang tuh. Nabi Musa itu setinggi pohon kelapa, Bapak Ibu. Ya. Berapa meter itu? Ya, mungkin 30 meter kali, atau wallahu alam. Kalau di hadis itu disebutkan salasun, ya, 30. Wallahu alam itu apakah menunjukkan banyak atau besar gitu ya. Coba bayangin sekarang ada orang setinggi kelapa. Kita sebutnya apa? Rak. Oh, jadi ternyata biawa yang dulu disebut orang dinosaurus itu ya. Ternyata itu biawa. Biawanya tapi gede ya. Sayyidina Musa mengatakan, Iblis, no, kuburan kakekku. Katanya mau tobat. Perintah Allah kepadamu apa? Sujudlah. Yang mau sujud siapa? Semua malaikat kecuali iblis. Maka sifat sujud itu sifatul malaikah. Sifat para malaikat. Ketika iblis disuruh sujud dan dia nggak mau sujud, dia batal pangkat kemalaikatannya. Jadi malaikat itu ada pangkat, ada malaikat itu jenis. Sama, syaitan itu ada yang pangkat, ada yang jenis. Kalau syaitannya pangkat itu manusia yang kerjanya nyuruh orang jahat. Ya'muru bil fahsya. Itu manusia, syayatinul jinni wal ins. Jadi adakah setan manusia? Sama. Adakah jin malaikat? Itulah dulu Azazil itu, ya. Maka disebut di dalam Al-Quran, dan ini diperkuat oleh para imam-imam ahli tafsir. Sebagian mereka percaya dulu Azazil alias iblis itu pernah berpangkat malaikat. Kapan dipecat? Ketika tidak mau sujud. Di dalam diri kita ini ada sifat malaikat. Kalau nggak mau sujud, nggak mau merendah, maka berarti sudah dipecat. Ya, nggak mau kan? Dipecatnya apa? Ya, nggak mau sujud, sukanya marah-marah, pangkatnya turun menjadi sibaiyah, hewan buas, sukanya marah-marah, tersinggungan, ngamuk-ngamuk. Mau begitu? Ya, namanya kita manusia pasti pernah salah. Kalau pernah begitu, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf. Iblis mau gak sujud? Apa kata iblis? Dia hidup pun aku gak mau sujud, apalagi do bau tanah. Egonya 2 kali. Akhirnya iblis gagal taubat. Karena ego. Ini hati-hati, ya. Karena merasa dirinya sesuatu. Semoga kita yang hadir ini Allah bersihkan dari sifat-sifat buas, sifat-sifat emosi, dan sifat-sifat iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin. Jadi la tahasadu, jangan kamu bersifat seperti iblis. Apa sifat iblis tadi? Wala tabaghadu, jangan kamu bersifat seperti binatang buas, suka ngamuk-ngamuk. Masih ada yang ngelempar-ngelempar piring? Ada yang lemarinya udah pecah?
Mungkin pernah semua ngalami. Mau dia santri, mau dia kiai, mau orang awam, mau PNS, mau pegawai swasta, mau petani, mau pedagang, sama. Tapi kalau ustadz biasanya ngelempar dalil, mecahin hati orang. Itu lebih gawat daripada mecahin piring. Kalau piring, paling piringnya rusak. Kalau mecahin muka orang, nauzubillah min, ya, bikin karakter orang malu. Hebatnya ustadz itu ya, ngancurin karakter orang. Tuduh aja sesat orang lain, selesai itu. Maka ciri-ciri kiai yang kurang tulus, dia nasehatin orang depan orang lain. Tapi ciri-ciri kiai yang tulus mendidik, dia mendidik orang dengan cara yang tepat. Anzilun nas manazilahum, ya. Wa min Bani Hashim, termasuk Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Sadatun Ba'alawi. Mereka adalah para sadah Ba'alawi, al-muntasibuna ila Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain al-Sibit bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa bani Fatimah az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ulun garis bawahi. Pak, yang sering nonton YouTube kada sering nonton YouTube kada apa-apa, baik nonton Indosiar aja biar, kalau nonton YouTube biar, kalau pina tak umpat-umpat, tak umpat-umpat menjadi pembenci. Ini kitab karangan Sidin, tulisan kitab Kiai Haji Imaduddin yang sedang viral di media sosial. Nah, ini kitab Sidin waktu belum membenci Habib nulis kitab. Sidin waktu belum menjadi orang pembenci Habaib nulis kitab. Kitabnya judulnya Al-Fiqra An-Nahdiyah. Di dalam kitab beliau yang beliau tulis, beliau mengatakan, siapa pula warga Nabi? Saya tahu dari kecil itu bahwa saya izin bertanya. Sebelumnya untuk Kiai Imaduddin saya mohon maaf karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf pernah suuzon karena saya ini sering jelajah di dunia medsos, dan saya tahu dari kecil itu bahwasanya Habib itu ya keturunan Nabi. Nah, namun pada saat ini yang masih membuat ganjalan di hati pandangan secara akademisi, mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu, sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini? Kemudian dari Kang Erwan, mohon maaf pernah suudon, saya maafkan Kang Erwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga bahwa ini kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian. Itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam-ngancam segala saya maafkan. Ini adalah konsekuensi.
Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak, akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia mah tidak salah, mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi baklawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Tuh, kemudian mengapa baru sekarang? Iya, karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang tahunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbak Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Enggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul ngaku cucu Nabi. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi video dari Buya Arazi, yang mana Buya Arazinya mengungkapkan penjelasan tentang Habib ya teman-teman. Semoga Buya Arazi sehat selalu dan semua para habaib juga sehat selalu ya teman-teman. Amin ya Allah. Ya, jadi kita bisa simpulkan ya teman-teman, ikuti yang baik, buang yang buruk ya teman-teman. Baik itu ya, kalau Habibnya baik mah ya ikuti, jangan dicaci, jangan dicela ya teman-teman, karena ya itu ilmu ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya, ketika Habibnya salah mohon diingatkan ya teman-teman. Dan tadi juga ada Kiai Haji Imaduddin, yang mana beliau juga mencintai Habib ya teman-teman dulu sebelum beliau meneliti ya teman-teman. Astagfirullah. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Semoga kita semuanya sehat selalu, panjang umurnya, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.